duduknya itu ada di sini, Mas Johan. Tempat Iya. duduknya di sini. Nah, dia sendiri karena mempunyai karomah, Nggih. mempunyai boleh dikatakan kesaktian ya. Nggih. Nah, dia tuh sampai memancarkan aura cahaya sampai ke atas, Iya. sampai ke Atero Jagat Raya ini, Mas Johan. Jadi Berbeda dengan yang lain. Tahu ini siapa? Di sini ada tertulisan makam keramat penghulu Kerawang Pangeran Brata Legawa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim Wong Sanga Cirebon. Rencananya malam hari ini sudah jam 12.30 nih, Mas Johan. Jadi rencananya mau ke makom yang dikeramatkan warga, yaitu makam Syekh Datul Kapi atau Syekh Nur Jati ya, di Gunung Jati ya, Mas Johan ya. Jadi ini saya sudah janjian sama Mas Heri. Jadi Mas Heri itu warga situ, Mas Johan ya. Dia itu sebagai anggota Laskar Pusar Bumi, Mas Johan. Jadi dia sedikitnya mengetahui gitu, Mas Johan. Baik, Mas Johan, saya akan memaparkan sedikit ya. Ini memaparkan sedikit. Jadi sejarahnya gitu ya, Mas Johan. Ini konon katanya Syekh Nur Jati atau yang disebut Syekh Datul Kapi itu nama aslinya Pih Mahdi gitu, nama aslinya, Mas Johan. Katanya dia dilahirkan di Semenanjung, Malaka, Mas Johan. Nah, Syekh Datul Kapi ini menetap atau berdiam diri di daerah di Amparan Jati. Ya, di Amparan Jati itu ya mungkin daerah Gunung Jati itu mungkin ya, Mas Johan ya. Alas Jati kan? Alas Jati. Masih kebun Jati. Ya, kebun Jati. Nah, itu lalu dia menikah dan mendirikan pondok pesantren atau padepokan ya, Mas Johan. Ya, pondok pesantren lah ibaratnya. Ya. Nah, pondok pesantren itu yang bernama Pesambangan Jati, Mas Johan. Ya, di situ juga. Di situ juga. Nah, dari pondok pesantren Pesambangan ini itu terlahir murid-murid ya, boleh dikatakan sakti ya. Sakti dalam segi kanuragan, terus sakti dalam segi agama Islam, penyebarannya ya. Jadi ibaratnya apa ya, boleh dikatakan murid-murid yang terpilih lah ibaratnya, mempunyai kepintaran di atas rata-rata ya. Nah, itu diantaranya ini murid-murid yang istimewanya itu anaknya Baginda Raja dari Pajajarannya, itu Prabu Siliwangi. Nah, diantaranya Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Larasantang, Mas Johan. Itu murid-muridnya, Mas Johan. Jadi anaknya Baginda Raja Raja Pajajarannya, Prabu Siliwangi, itu anaknya ya berguru di Syekh Datul Kapi. Dan tidak itu aja, Mas Johan. Ini konon katanya kayak macamnya Lemah Abang ya, itu sempat berguru di Syekh Datul Kapi. Nah, Sunan Gunung Jati juga Syekh Syarif Hidayatullah itu berguru juga di Syekh Datul Kapi. Dan ini Sunan Kalijaga itu berguru juga di
Syekh Datul Kafi. Jadi banyak ini. Jadi semua wali kan mungkin ya. Iya, iya. Jadi sudah menciptakan orang-orang besar lah, ibaratnya yang terpandang, Terpilih kan. yang terpilih untuk menyebarkan agama Islam. Dan katanya itu di apa namanya, di Amparan Jati ya, Iya. itu ada sebuah, boleh dikatakan pusar bumi. Nah, pusar bumi ini itu Syekh Datul Kafi itu duduk dan mengeluarkan aura atau sinar, sampai sinar itu apa namanya, naik ke atas ya sinarnya, terus itu seantero jagat itu melihat, yaitu aura dari Syekh Datul Kafi, makanya disebut Nur Jati. Syekh Nur Jati, nur kan cahaya ya Mas Yohannya. Nah, dari yang didudukin sama Syekh Datul Kafi itu ya disebut pusar bumi. Jadi yang dinamakan pusar bumi tadinya itu bekas duduknya Syekh Datul Iya, Kafi betul, kan, ya? betul Mas Johan, yaitu ceritanya seperti itu, konon katanya seperti itu. Jadi apa namanya, boleh dikatakan apa namanya, seantero jagat ini melihat cahaya, yaitu dari mungkin karomahnya Syekh Nurjati itu atau Syekh Datul Kafi. Yang bisa disebut itu Nur Jati dari Betul. cahaya, awalnya dari cahaya itu kan. Dari cahaya karomahnya ya, Karomah. itu keluar ya. Jadi cuma itu aja yang Iya. saya tahu pemaparannya. Mungkin lebih jelasnya kita ke sana, kita nemuin Mas Heri, Mas Yohannya. Iya, mungkin Mas Heri juga lagi nunggu kan Iya. ya, nunggu Kang Iya. Sony, nunggu tim Wong Sangat Cirebon ini Iya, kan. iya. Soalnya ini saya janji jam 12, ini udah jam setengah 1 ya, 12.30. Heeh. Jadi begitu aja untuk sahabat Wong Sangat Cirebon, Iya. channel YouTube Wong Sangat Cirebon. Mari kita langsung ke sana, ke tempat tujuannya di Pusar Bumi dan di makamnya Syekh Datul Kafi di Sekaligus penelusuran Iya. di Syekh Datul Kafi. ya di Gunung Jati. Mari untuk bersama-sama kita menelusuri betul atau tidaknya ada di sana gitu. Iya. Demikian saja untuk sahabat Wong Sangat Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya di channel Wong Sangat Cirebon. Untuk teman-teman yang berada di rumah dan di luar sana, semoga yang menonton video ini di channel saya, semoga ditambah rezeki dan ditambahkan kesehatannya. Untuk teman-teman yang ada di rumah dan di sini kita berada di Patilasan, situs yang namanya Syekh Datul Kafi.
Ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami tim Wong Sanga Cirebon. Iya. Alhamdulillah dari rumah sampai sini dalam perjalanan selamat ya Mas Johan ya. Nggih Kang. Cuacanya juga cerah. Alhamdulillah saya sendiri ditemani sama Mas Heri. Iya. Nah, Mas Heri ini Salam bergabung Mas Heri. selamat bergabung. Iya. Mas Heri ini, Mas Johan ini Gimana? asli penduduk sininya ya. Oh iya. Saya di sini tepat di pemakaman Syekh Datul Kafi Nggih. atau yang terkenalnya Syekh Nurjati. Nggih. Dan di sini juga pemakaman di sini ada yang namanya Pusar Bumi ya, Mas Heri ya. Ya, jadi ini Mas Heri ini salah satu anggota paguyuban Pusar Buminya Mas Johan. Oh, jadi gitu ya, saya Kang. minta bantuan sama Mas Heri Nggih. untuk penunjuk jalannya. Iya, iya. Jadi itu aja Mas Johan. Nggih. Alhamdulillah ketemu Mas Heri sebagai penunjuk jalan. Nggih. Sudah biasa Mas Heri di sini. Jadi kayak gitu aja Mas Johan ya. Nggih, Kang. Mari kita masuk ke dalam Mas Johan. Iya, Kang. Saya dituntun Mas Heri nih. Iya. Siap. Enggak Mas Johan? Iya, Kang. Ya, kita menuju ke atas dan menaiki tangga-tangga ini ya teman-teman. Ini tangga-tangganya cukup banyak dari mulai ke bawah sana sampai ke sini. Ya, Kang. Ini kata Mas Heri Iya. tempat wudhunya katanya. Wudhunya sini. Hmm, Kalau mau mengambil wudhu di sini, nggih, nggih. sininya kan di atasnya Masjid Pusar Bumi. Oh, gitu ya, Kang. Ya. Jadi monggo. Di shopping aja dulu Mas Johan. Iya, iya, Kang. Saya ambil gambar di sini. Kata Mas Heri di sini ada tempat wudhu. Sebelum kita memasuki tempat Pusar Bumi, ada baiknya langkahnya kita berwudhu dulu di tempat ini ya teman-teman. Dan ini tempat wudhunya. Mungkin ini panjangnya juga 10 meter ya Kang? Ya Mas Heri ya. Ya oke teman-teman, inilah tempat wudhu dari situs pemakaman Syekh Datul Kafi. Ya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke tempat Pusar Bumi, di sini ada tempat wudhu dan bisa berwudhu di sini. Iya Kang? Ini berarti Mas Heri ini untuk laki perempuan ya Mas Ya, Heri ya? sama. Oh, Laki sama laki perempuan. perempuan bisa. Iya, Kalau iya. mau ziarah itu terlebih dahulu ambil wudhu dulu. Iya, iya. Di situ kan ada Masjid Pusar Bumi. Nggih, Pusar nggih. buminya berarti sebelah sana ya Mas Heri ya? Iya. Ayo Mas Johan. Nggih, Kang. Nah, di sini lihat teman-teman ada guci. Di sini ada juga lava. Ya, kita naiki tangga ini lagi teman-teman. Ini Mas Johan. Ya Kang. Yang mana Mas? Masjid Pusar Bumi. Oh di sini Kang. Nah, Oh, punya pusarnya. yang mana Kang? Oh itu. Boleh ke sana Kang? Mangga. Ya. Ini Pusar Bumi. Iya. Pusar Bumi Cirebon. Ini
bisanya disebut pusar bumi ini gimana ya Mas Hari? Jadi pusatnya para wali sih. Gitu ya. Nah, ini berarti dari dulu ini bebatuan ada di sini ya Mas Heri ya, batu-batu yang ini ya Mas Iya, Heri ya. Nah kalau untuk kubah kecil ini mungkin Ketutupnya. penutupnya ya, penutupnya. Oke teman-teman, di sini terdapat yang namanya itu pusar bumi. Nah, pusar bumi ini ada setumpukan batu ini, dan ini batunya ini mungkin ada simbol atau gimana dari tempat ini, ataupun ada sejarahnya ataupun gimana, saya kurang tahu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman lihat sendiri dari tumpukan batu ini mungkin batunya juga batu bukan umumnya, ini batunya juga mungkin ngebentuk karang ataupun apa gimana gitu. Dan ini kubahnya juga ini fungsinya itu saya kurang tahu, dan ini saya mungkin bisa bertanya ke Mas Heri ataupun ke Kang Sony, mungkin beliau lebih tahu ya Kang. Jadi gini Mas Joni ya, jadi untuk pemaparan warga sekitar sini ya, dan menurut sejarah itu konon katanya ini beda-beda versi Mas Johan ya. Versi. Ini katanya waktu Syekh Datul Kafi itu tempat duduknya itu ada di sini Mas Johan. Tempat duduknya di sini. Nah, dia sendiri karena mempunyai karomah, mempunyai boleh dikatakan kesaktian ya. Nah, dia tuh sampai memancarkan aura cahaya sampai ke atas, sampai ke atero jagat raya ini Mas Johan. Jadi yang dinamanya pusar bumi ya. Jadi tengah-tengahnya bumi, pusarnya gitu. Jadi menimbulkan beliau duduk di sini menimbulkan cahaya. Jadi semua di daerah-daerah mengetahui cahaya itu ya berasal dari sini. Yang diduduki sama Syekh Datul Kafi, makanya dijuluki Syekh Nurjati. Nurjati. Gitu Kang ya. Nur kan aura, cahaya. Jati dirinya dia sendiri gitu. Jadi mungkin itu aja Mas Johan. Barangkali ini nyambungnya ke itu ya Mas Heri, ke pemakamannya Syekh Datul Kafinya ya, di bawah ya? Iya, di bawahnya. Kalau misalkan Mas Heri bisa mengantarkan saya sama Mas Johan, kira-kira bisa nggak ya ke makamnya, bisa ya? Tapi nggak masuk Ya, paling di luarnya saja ya Mas Heri ya. Ya ini alhamdulillah Mas Johan ketemu sama Mas Heri ya. Jadi Mas Heri itu hampir tiap harinya ya di sini Mas Johan. Oh gitu ya Kang. Iya, dia satu wadah. Jadi paguyuban pusar bumi lah. Jadi ya setiap hari di sini Mas Heri itu. Jadi ya dengan adanya daerah sini atau pemakaman yang di sini itu ya mengetahui dia Mas Johan. Ya boleh dikatakan setengah kuncen lah gitu Mas Johan. Jadi mengetahui semua Kang ya. Mengetahui semuanya. Mungkin Mas Heri tahu ini batu dari mana Kang? Itu dari pusar dari bawah. Pusarnya. Iya. Dan ini juga batunya juga beda ya, Mas Heri ya. Ini batunya batu jadi nggak pada umumnya gitu, agak bergelombang-gelombang gitu ya Kang. Ini mungkin dari bawah tanah ya Mas Heri ya, Bang, ini ya. Oh yang disebut pusar bubunya yang dikubah ini ya Mas Heri ya. Yang kotak itu loh Mas. Tuh. Ya bisa teman-teman lihat di sini ada kubah, dan di dalam kubah ini ada semacam lubang itu ya, yang dinamakan lubang ini yang dinamakan itu pusar buminya teman-teman. Ya, mungkin di sini kurang jelas ya teman-teman karena ini ada kubah, jadi kita pengambil gambarannya nggak begitu jelas. Ya, oke teman-teman.
Di sini juga terdapat aksara-aksara tulisan lafaz Arab. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dan di sini juga kayunya ini mungkin dari dulu ataupun dari sekarang saya kurang tahu. Dan ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga ya. Ini teman-teman bisa ngeliat sendiri ini ukiran-ukiran kayunya untuk semacam kayak orang untuk pidato ini ataupun ceramah ya di sini. Ini sangatlah unik ya teman-teman. Di sini pakainya mungkin kayu jati ya teman-teman. Ya, ukirannya cukup sangatlah unik dan bagus buat saya. Dan ini relief-reliefnya seperti ini, kayu-kayunya bisa teman-teman lihat sendiri. Iya. Dan di sini banyak saka ya, kalau orang Jawa ini saka semua ini. Ini banyak sekali teman-teman. Tuh lihat. Ini saka-sakanya itu banyak. Kalau dihitung itu dari pojok sana itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Wah, banyak teman-teman. Oke. Dan di sini juga atapnya seperti ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini memakainya tuh kayu semua ya teman-teman. Inilah yang dinamakan pusar bumi. Konon cerita dari pemaparan Kang Sony itu tempat duduknya Syekh Datul Kafi, yang sehingga memancarkan cahaya dari tempat duduknya, yaitu yang dinamakan cahaya itu yang dinamakan itu Nur Jati katanya, dari pemaparan Kang Sony sendiri ya teman-teman. Lihat dari jauh dan dekatnya seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada keramik ataupun ini yang namanya guci ya Kang ya? Iya, guci. Ya, ada 2 guci ya teman-teman. Dan di sini juga akar ini dari pohon 1 dan ke pohon yang kedua ini nyambung ya Kang? Nyambung ya. Ini pohonnya sangat unik ya teman-teman. Sehingga ini akarnya ini nyambung. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Dari sini ke pohon ini. Iya. Sampai ke pohon satunya sini teman-teman. Ya. Oke. Jadi ini dulunya gimana ya Mas Hari?
kok bisa nyambung kayak gini ya? Itu dari dulunya. Dari dulunya udah seperti ini. Seakan-akan dia ini ya apa bersatu gitu ya? Satu, Pak. Memperarat satu rukun. Iya betul ya Kang ya. Dan ini juga Mas Johan kata Iya, Kang. Mas Heri ya. Iya. Jadi kalau misalkan di siang hari ya pagi hari atau siang hari sore hari itu Nggih. akan nampak jelas Mas Johan. Apanya Kang? Jadi dari kita berdiri di sana Mas Johan. Iya, di sini. iya. Ini kata Mas Heri ya. Nggih, nggih. Jadi kita berdiri di sini Mas Johan. Kalau Nggih. pagi hari atau siang hari sore hari itu akan terlihat laut. Jadi nampak jelas ya Mas Heri ya. Jauh sekali ini. Di sana akan terlihat laut Cirebon lah. Oh gitu ya Kang. Ya. Cuma ini malam hari, cuma kelihatan perlik lampunya saja Mas Johan. Iya, iya. Berarti ini tinggi ya Mas Hari ya? Ya namanya juga gunung pusat. Iya, iya, iya. Pusar gunung, Gunung Jati. Gunung Jati. Di atasnya pusat. Gitu ya. Jadi dulu itu ya ini jadi pinggiran laut ya Mas Heri ya, Gunung Jati ya. Pusatnya bumi ini. Ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat sendiri. Kita nih dari atas, mungkin disebut juga gunung bisa jadi di sini. Dan di situ bisa teman-teman lihat, ini saya di atas teman-teman. Dan itu lampu-lampu kota itu. Itu lampu-lampu. Itu di bawah teman-teman. Itu laut itu Mas Johan. Laut itu. Iya. Kata Kang Sony sendiri kalau siang hari ini kita akan nampak jelas untuk melihat laut. Dan di sini untuk malam hari mungkin nggak bisa ya teman-teman. Jadi itu aja Mas Johan, nanti Iya, Kang. kita sama Mas Heri Iya. kita ke makomnya Nggih. Syekh Datul Kafi atau Syekh Nur Jati ya Mas Johan ya. Nggih, nggih. Jadi mari kita turun, kita merapat ke sana Mas Johan. Iya. Ya Mas Heri ya. Agak. Mari Mas Johan. Nggih, Kang. Bentar, Pak.
suara lebih keras di sini ya teman-teman, karena tidak dibolehkan. Dan di sini di situs ini, dalam ini terdapat makam-makam ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya berputar dari arah samping dan ke belakang. Jadi ini Mas Johan ya, ini makamnya Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati ya. Ini bagian belakangnya Mas Johan. Yang tadi bagian depan ya. Iya. Silakan diliput Mas Johan. Gitu. Jadi teman-teman, tadi Kang Sony sendiri memaparkan bahwa di sini adalah situs makamnya Syekh Datul Kahfi-nya teman-teman. Dan di sini kami tidak boleh ribut dan tidak boleh bersuara keras. Semacam kayak tempat wudhu ya teman-teman. Oke, sekarang saya sudah berada di luar dari situs makam Syekh Datul Kahfi. Sekarang saya masih ada di areanya, cuma saya udah berada di luar ya teman-teman. Sekarang saya masih mengikuti Kang Sony sama Kang Heri ya teman-teman. Oh. Ya. Sekarang saya kembali turun untuk menuruni dari tangga demi tangga dari situs makam Syekh Datul Kahfi ini ya teman-teman. Di sini juga terdapat makam-makam yang lain. Dari makam-makam ini entah siapa, saya kurang tahu. Ini makam. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada makam-makam itu. Ini makam-makam, saya kurang tahu ini dari silsilahnya ataupun warga sini ya teman-teman.
ada makam ini panjang sekali teman-teman, berbeda dengan yang lain. Tahu ini siapa? Di sini ada tertulisan makam keramat penghulu Kerawang Pangeran Brata Legawa. Jadi di sini makam Pangeran Brata Legawa ya teman-teman. Ini kuburannya, makamnya masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini cuaca terang ya, cerah. Saya bersama Mas Heri sudah dibawa jalan-jalan ya Mas Johan ya. Judulnya ini jalan-jalan malam, jalan-jalan religi. Iya, olahraga religi ya. Iya, di Pusar Bumi ya Mas Johan ya. Alhamdulillah tadi pemaparan ya dibantu sama Mas Heri selaku anggota Laskar Pusar Bumi. Jadi semuanya jelas Mas. Sedikit jelas. Jadi demikian saja Mas Johan. Jadi untuk warga Kota Cirebon, warga Kabupaten Cirebon, dan warga di luaran sana ya Mas Johan ya, supaya mengetahui ya bahwa situs makam-makom yang dikeramatkan yaitu Pusar Bumi dan Syekh Abdul Kafi itu ada di sini Mas Johan ya. Jadi demikian saja Mas Johan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena saya bukan sejarawan, saya bukan kuncennya, barangkali ada yang salah ya saya minta maaf Mas Johannya untuk semuanya. Jadi jangan lupa untuk semuanya sahabat YouTube Wongsanga Cirebon, jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.